Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nawal Fauzan Afif dari Prodi Sosiologi di Universitas Trunojoyo Madura. Dan di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang logika dan penalaran dalam filsafat. Apa sih logika itu dan apa sih penalaran itu di dalam filsafat? Kita lanjut di slide selanjutnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan logika dan penalarannya, buat yang nggak tahu apa sih itu filsafat, bisa dibaca di sini. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri dari dua kata, philos yang artinya itu cinta atau phila yaitu persahabatan, tertarik, dan sophia itu ada hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. Jadi secara etimologi filsafat itu berarti cinta, kebijaksanaan atau kebenaran nih. Secara umum itu arti dari filsafat itu ya cinta akan kebijaksanaan dan kebenaran. Oke, setelah tadi nih kita sudah melihat pengertian filsafat secara umum. Sekarang masih nih di slide pengertian filsafat, tapi secara pribadi menurut saya sendiri. Jawaban saya di sini bakal dari pemahaman atau kesimpulan saya aja nih selama belajar filsafat. Kalau kalian punya pandangan berbeda atau mau mengkoreksi, gak apa-apa banget buat ketik di kolom komentar. Jadi filsafat itu menurut saya adalah suatu ilmu yang bisa membantu kita tentang menghadapi sebuah pertanyaan atau sebagainya tentang apakah hal itu benar, baik, dan nyata. Jadi menurut saya filsafat itu bisa bikin kita tahu nih mana sih yang benar atau salah dan mana sih yang baik atau buruk tentang kejadian yang ada di kehidupan ini. Nah, kita masuk nih ke pembahasan selanjutnya, teman-teman. Di sini ada logika. Apa sih logika itu? Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini tuh berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, logika yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yakni logos, dalam bahasa Yunani memiliki berbagai macam arti. Di antaranya adalah kata, pemikiran, ide, argumen, alasan, atau prinsip. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan, yaitu logika sendiri dikaitkan dengan proses penalaran yang dilakukan seseorang secara sistematif maupun normatif menuju sebuah kebenaran. Jadi itu ketika kita berpikir tentang logika ini berarti kita ingin mencari kebenaran terhadap hal yang sedang kita pikirkan. Logika atau logis bisa menunjukkan cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup tertentu, yaitu yang masuk akal, yang wajar, yang beralasan atau berargumen, yang ada rasionya atau berhubungan rasionalnya yang dapat dimengerti walaupun belum tentu disetujui itu tentang benar atau salahnya. Jadi menurut saya sendiri, logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan pikir. Jadi kalau kita berpikir menggunakan logika tentang kejadian apapun yang ada di kehidupan ini, itu bisa menjauhkan atau mencegah kita dalam terjerumus tentang kesesatan pikir. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya nih. Di sini ada macam-macam logika. Ada dua macam-macam logika di sini, yaitu ada logika alamiah dan logika ilmiah. Yang pertama adalah logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang
berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Dapat juga nih disebutkan jenis logika alamiah ini adalah kemampuan berpikir secara logis dengan akal budi dan perasaan dan senantiasa menuju ke arah yang tepat dan cermat. Lalu kemampuan logika alamiah atau alami manusia ini ada dari sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Lanjut ke logika ilmiah nih. Logika ilmiah ini memperhalus dan mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Jadi logika ilmiah inilah yang akal budinya itu dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, lebih aman, sehingga dapat sehingga diperoleh hasil yang lurus, tepat, terus berdaya guna dan menyingkirkan mungkin segala kesalahan dari setiap kesimpulan. Lalu logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesesatan atau paling tidak dikurangi. Jadi logika ilmiah ini untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam kesimpulan seperti hal tadi yang sudah saya jelaskan dan mengurangi adanya kesesatan fikir. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya nih, yaitu penalaran. Apa itu penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dan menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Karena emang manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya itu bersumbernya dari pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan merasa atau berpikir. Jadi mungkin bisa disebutkan juga penalaran adalah proses berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan memperhatikan asas-asas pemikiran. Jadi penalaran itu untuk mendapatkan pengetahuan baru tuh tentang informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Oke, kita lanjut di sini. Di slide berikutnya itu ada penalaran menurut para ahli. Ada 3 menurut para ahli di sini, ada dari Suryam Sumantri, Kraft, sama Bakri. Yang pertama itu ada dari Surya Sumantri, mengemukakan secara singkat bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Terus ada lagi nih dari Kraft. Kraft berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, atau eviden menuju pada suatu kesimpulan. Terus ada dari Bakri, itu menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum menunjukkan pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya nih teman-teman. Di sini ada ciri-ciri penalaran. Di sini ada banyak macamnya ciri-ciri penalaran itu. Yang pertama ada dilakukan dengan sadar, didasarkan sesuatu yang sudah diketahui. Terus yang ketiga ada sistematis. Yang keempat itu ada terarah dan bertujuan. Yang kelima itu udah menghasilkan kesimpulan. Yang keenam itu sadar tujuan. Yang ketujuh itu premis berupa pengalaman atau pengetahuan. Yang kedelapan pola pemikiran tertentu. Jadi ciri-ciri penalaran ini ada 8 macam. Dan yang ada di sini untuk mengidentifikasi bahwa orang tersebut sedang melakukan penalaran seperti itu.
Oke, kita masuk ke slide selanjutnya nih. Ada yang namanya metode penalaran. Ada dua metode penalaran di sini, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Apa sih yang membedakan antara kedua ini? Penalaran deduktif itu merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Terus nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak, benar atau salah, dan tidak keduanya bersama-sama. Jadi penalaran deduktif ini yang membuktikan bahwa benar atau salah saja, bukan hal-hal yang sifatnya itu menggantung kayak kemungkinan gitu-gitu. Jadi cuma benar dan salah. Contohnya itu kayak Fauzan orang Jakarta, Jakarta itu berada di Indonesia. Jadi Fauzan secara otomatis adalah orang Indonesia. Terus kita lanjut lagi ke penalaran induktif. Merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Kalau tadi penalaran deduktif itu dari hal yang bersifat umum menjadi ke khusus. Sekarang di sini dibaliknya nih. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contohnya kayak gini. Hewan membutuhkan makanan, tumbuhan membutuhkan makanan, manusia membutuhkan makanan. Jadi kesimpulannya itu setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Kayak gitu, dari sifat-sifat yang khusus menjadi umum. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.